apa artinya ia turun ke bagian bumi yang paling bawah? Apa itu dimasukkan dengan berambut dalam Mazmur 68 ayat 22 ya? Allah bukan hanya dapat memberikan kemenangan kepada manusia, tetapi kuasa yang sedang mengatur kehidupan manusia dalam kesalahan-kesalahan mereka. Allah dapat kalahkan. Jadi Allah telah mengaruniakan segala sesuatu. Dia telah memenuhi kita dengan segala sesuatu. Memenuhi kita dengan segala sesuatu agar dapat mengalahkan musuh-musuh kita. Ya, dapat mengalahkan musuh-musuh kita. Dengan cara apa? Penyaluran rahmat Tuhan, penyaluran kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita dapat disalurkan dengan adanya karunia-karunia rohani. Karunia-karunia rohani yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Ya. Jangan pernah menganggap remeh karunia rohani. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau Dia memberikan karunia rohani, talenta. Meskipun betapa dalamnya beberapa ayat dalam surat Efesus ini, ya. Bagaimanakah kita bisa belajar untuk mendapatkan penghiburan dari apa yang ayat-ayat ini perlihatkan, yang telah Kristus lakukan bagi kita dan akan terus lakukan, terutama ketika Dia memenuhi semua dan segala sesuatu. Waduh, kita sudah melihat ada sudah sedikit bahas tentang naik turun tadi, dan juga sekarang kita akan mencoba membahas tentang apa artinya Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Berarti kalau Dia penuhi, tanpa Dia kurang. Ya. Tanpa Kristus ada yang kurang. Mari kita lihat hal-hal apa yang dipenuhi dalam kehidupan kita yang tanpa Kristus itu kurang-kurang, saudara. Adalah hal-hal yang kurang. Oke? Cukup menarik pelajaran kita pada malam hari, walaupun seperti dikatakan dari penulis pelajaran kita, dalamnya beberapa ayat ya. Karena banyak orang pikir ini, aduh kok sukar dimengerti yang naik turun tadi itu ya. Ayatnya sukar dimengerti, Efesus. Mari kita baca kembali. Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Apa sukar? Gimana itu dapat menjadi sukar ya? Itulah sebabnya. Efesus 4 ayat 8 dimulaikan dengan kata, itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Untuk memenuhkan segala. Jadi Dia naik ke tempat lebih tinggi untuk apa? Agar supaya di tempat yang Dia tinggalkan itu dipenuhkan dengan segala sesuatu. Oh, apa itu Dia? Oke, mari kita lihat. Baik, mari kita satu-satu kita coba pilah ya. Kita pilih. Apa artinya tak kala ia naik ke tempat tinggi? Tak kala ia naik itu adalah bicara tentang apa? Setelah Kristus naik ke surga, dengan kata lain ya. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ya, ia membawa tawanan-tawanan, artinya apa? Dia telah mengalahkan musuh-musuhnya. Lalu kemudian setelah ia kalahkan musuh-musuhnya apa? Dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Tak kala ia naik ke tempat tinggi setelah Kristus naik ke surga, baru kemudian ia memberikan pemberian-pemberian ya. Turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Dengan kata lain, kita sudah sering membahas bagaimana Roh Kudus itu baru akan mulai dengan katanya bekerja secara penuh pada saat Yesus sudah tidak ada lagi. Ya, adalah lebih baik Yesus berkata kepada murid-muridnya, adalah lebih baik kalau aku pergi supaya comforter itu ya, yang akan menjadi penghibur itu akan turun. Jadi itulah hadiah ya, hadiah yang terbesar yang dapat diberikan kepada murid-murid yang pada saat itu gundah gulana, Tuhan kita itu sudah tidak bersama-sama dengan kita. Bagaimana dengan kita nantinya? Selama ini kita dapat kuasa itu karena adanya kuasa yang Yesus berikan atau Yesus tunjukkan. Bagaimana dengan kita sekarang? Kita kurang sekarang kalau tanpa Yesus Kristus. Yesus Kristus katakan, oh tidak. Ya, pada saat Dia naik, Dia tidak biarkan murid-muridnya itu sendirian. Dia tidak biarkan saudara dan saya sendirian. Karena ada Roh Kudus yang turun. Dan kepada murid-murid itu turun di hari Pentakosta. Oke, itu satu poin. Jadi, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia mengalahkan musuh-musuh, dia mengalahkan kematian, ya, mengalahkan kematian, lalu ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Oke, pertama kita lihat pemberian itu plural di sini, tapi kita sudah lihat salah satu itu apa? Turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Nanti kita lihat yang lainnya. Baik, kita lanjut dulu. Apa yang pemahaman kedua ya? Ayat 9. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah.
Ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Apa artinya? Ia juga turun ke bagian bumi yang paling bawah. Artinya sebelum Yesus naik ke surga, apa yang terjadi dengan Yesus? Mati ya. Mati di kayu salib. Nah, poinnya adalah, apa artinya dia turun ke bagian bumi yang paling bawah? Itu apakah itu berarti dia dikuburkan? Oke, bisa saja. Tapi goa-goa zaman dulu itu tidak berada di bawah tanah. Ada yang katakan, oh, dia berada di mana? Oh, Yesus pada saat dia mati, mungkin dia berada di apa? Di dasar bumi. Atau ya ada, kalau ada yang percaya dengan purgatori atau neraka, wah apakah mungkin Yesus masuk neraka? Tentunya tidak waktu dia mati ya. Jadi apa artinya ia turun ke bagian bumi yang paling bawah? Itu bukan secara spasial. Spasial itu dari kata space, tempat, lokasi. Dia turun bukan ke satu tempat, satu lokasi dasar bumi, tetapi ini bukan pemahaman spasial, tapi ini adalah sesuatu pemahaman teologis. Oke? Pemahaman teologis artinya turun ke bagian bumi yang paling bawah itu berarti itu adalah satu metafora, satu perumpamaan tentang kehinaan. Dasar dia kehinaan yang harus Kristus alami saat ia mati di kayu salib bagi orang berdosa. Statusnya sangat rendah. Statusnya itu sangat apa? Sangat rendah. Ya, sangat rendah. Itulah sebabnya kitab Filipi, kita sering pernah baca ya, bagaimana ia telah mati. Ya, mati. Dia telah, walaupun kesetaraan dengan Allah itu adalah satu hal yang dia miliki, tapi dia tidak pertahankan. Dia menjadi serupa seperti seorang hamba, bahkan jauh lebih buruk dari seorang hamba. Dia bahkan mati di mana? Dia mati di kayu salib. Itulah kehinaan terbesar. Bukan mati yang normal, tapi mati yang paling hina. Kematian yang paling. Itulah sebabnya ia telah turun sebelum dia naik ke surga. Pada saat dia mati dalam keadaan yang paling hina. Dia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah, ya, kepada apa? Satu kehinaan yang luar biasa, ya. Ya, itulah berikutnya. Oke, kita sudah lihat situ ya. Ia yang telah turun, oke, ia yang telah turun, ya. Karena dia telah apa? Dia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah, ayat 10 sekarang kita masuk. Ia yang telah turun ke bagian bumi yang paling bawah, dari ayat 9, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi. Oke, dia mati di kayu salib, tapi dari kematiannya itu dia tidak mati terus. Dia tidak berada dalam kehinaan terus. Ya, dia kemudian dimuliakan dengan kebangkitannya. Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi apa artinya? Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi, artinya apa? Kuasa kebangkitan Kristus, the power of resurrection, yang telah mengalahkan maut, menyebabkan Kristus naik jauh lebih tinggi. Jauh lebih apa? Jauh lebih dimuliakan. Oke? Jauh lebih dimuliakan. Nah, kenapa? Apakah sebelumnya dia tidak dimuliakan? Oke? Apakah Kristus sebelumnya tidak dimuliakan? Ingat, sebelum kematian Kristus, ada sepertiga malaikat-malaikat yang jahat yang telah dibawa oleh setan keluar dari surga, ya. Sepertiga, firman Tuhan katakan. Dan bukan itu saja, seluruh alam semesta itu masih bertanya-tanya, termasuk mungkin ada pertanyaan di benak daripada malaikat-malaikat yang 2/3 yang di surga sekalipun mungkin ada, dan juga di penduduk-penduduk bumi lainnya bertanya, betul nggak ini tuduhan setan terhadap Allah? Allah itu tidak kasih, Allah itu kejam, Allah itu begini. Tapi begitu mereka melihat anak Allah sendiri, Allah itu sendiri, mati di kayu salib, disitulah mereka melihat, wow, hebat sekali kasih daripada Allah. Dan disitulah Kristus dimuliakan, ya, pada saat dia mati di kayu salib. Itulah sebabnya saya sudah bahas tentang Filipi 2 ayat 8-10, ya. Dia telah meninggalkan kesetaraannya dengan Allah Bapa itu bukan sebagai suatu status yang harus dipertahankan, ya. Tapi dia tinggalkan, dia menjadi seperti hamba. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, masuk ke dalam yang paling ke dasar bumi, ya, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Ayat 9 kemudian dari Filipi 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada bahkan di bawah bumi. Semua, dengan kata lain,
Tidak ada lagi yang mempertanyakan kasih surga. Tidak ada lagi yang mempertanyakan kasih Bapa, kasih Kristus kepada umat manusia yang berdosa. Dari posisi yang ditinggikan inilah, Kristus kemudian terhubung dengan gereja di bumi. Oke? Terhubung dengan gereja di bumi dengan sangat erat. Sehingga dia memenuhinya dengan karunia-karunia. Oke? Dengan segala karunia-karunia. Mari kita masuk sekarang ke bagian yang berikutnya untuk dapat kita pelajari. Dari Efesus 4 tadi ayat 8 kita sudah baca, ayat 8, 9, dan 10 sekarang ya. Dan ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi, lebih dimuliakan dari semua langit. Dan dari langit itulah kemudian apa? Untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya, untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya, pertanyaan, dari posisi yang ditinggikan ini, Kristus terhubung dengan gereja di bumi dengan sangat erat sehingga dia memenuhinya dengan karunia-karunia. Pertanyaannya, kenapa dia perlu memenuhi bumi? Itu jemaatnya itu ya. Memenuhi jemaatnya itu dengan apa? Karunia. Kenapa itu perlu? Ya, karena tentu saja, ya, pada saat Yesus naik ke surga, hingga kedatangannya kedua kali, sampai nanti kedatangannya kedua kali, bumi ini juga masih penuh dengan hal-hal lainnya, bukan dengan kemuliaan Kristus saja. Artinya, manusia masih bisa melihat kemuliaan Kristus, bisa kita lihat saat ini, tapi pada saat yang bersamaan kita juga bisa melihat kemuliaan dunia, seperti yang setan coba tawarkan pada Yesus. Lihat semua ini. Lihat semuanya ini. Kalau kamu sujud menyembah kepada aku, semua kemuliaan ini aku akan berikan. Dan dunia penuh dengan kemuliaan manusia yang kita bangga-banggakan. Orang-orang yang miliarder yang kita agung-agungkan, orang-orang yang kaya, karena kita mungkin ingin seperti mereka, tidak memiliki financial freedom, dapat menjadi orang mulia kalau kita kaya. Menjadi dimuliakanlah orang-orang yang terkenal, bintang-bintang film, penyanyi-penyanyi. Mudah-mudahan saya menjadi seperti mereka, supaya saya dapat dipuja dan dipuji. Kita di dalam dunia ini masih dipenuhi dengan begitu banyak kemuliaan duniawi. Kemuliaan duniawi, bukan kemuliaan surga. Kemuliaan surgawi itu dari contoh Yesus apa ya? Dia rela untuk mati bagi manusia. Dia rela untuk menderita. Dia rela untuk mengosongkan dirinya. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Menghilangkan reputasinya. Tapi kemuliaan dunia, reputasi saya itu, harga diri saya, harus saya pertahankan. Ya. Posisi saya, kekayaan saya, kekuasaan saya, itu ya. Jadi itulah sebabnya masih banyak hal-hal yang telah setan tawarkan, iblis tawarkan kepada kita, sehingga kita tidak melihat kemuliaan Kristus. Ya, itulah sebabnya telah dinyatakan, ya, telah dinyatakan, ya, karena dunia inilah kenapa kita perlu Kristus perlu memenuhkan segala sesuatu, ya, segala sesuatu, karena ada begitu banyak hal-hal yang kuasa-kuasa kegelapan sedang lakukan dalam dunia ini. Efesus 6 ayat 12 sampai 13 berbicara tentang apa? Karena perjuangan kita itu melawan apa? Pemerintah-pemerintah dan lain sebagainya, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Wah, kembali, Efesus 4 ayat 10 berbicara tentang memenuhkan, Yesus ingin memenuhkan segala sesuatu, dan juga dalam Efesus 6 ayat 12, kita juga harus dapat menyelesaikan segala sesuatu. Ya, menyelesaikan segala sesuatu dengan cara apa? Dengan cara kepenuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Yang mana tanpa karunia-karunia Tuhan tersebut, kita penuh dengan dunia yang gelap ini. Kita penuh dengan egoisme diri kita, keinginan-keinginan diri kita, ketidaksabaran kita, kemarahan-kemarahan kita, dan kekerasan hati kita. Dan itu yang harus Kristus harus apa? Dia harus memberikan tandingan terhadap semua itu. Itulah sebabnya dia memberikan apa? Karunia-karunia untuk memenuhi segala sesuatu, supaya kita semua dapat menyelesaikan segala sesuatu. Dan bagaimana? Ini memang suatu hal yang kita butuhkan. Kita perlu untuk memperoleh kemenangan. Dan Yesus memberikan jaminan kemenangan itu. Dia katakan,
Aku yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Untuk apa? Aku naik agar supaya aku dapat memenuhkan segala sesuatu, memberikan karunia kepada umat manusia. Yang kalau tanpa karuniaku, kalian itu akan apa? Tidak penuh. Kalian itu kehilangan segala sesuatu atau tidak memiliki segala sesuatu. Mari kita lihat. Inilah sebabnya Rasul Paulus mengutip dari Mazmur 68 ayat 19. Kita sudah lihat tadi ya. Kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Mazmur 68 ayat 19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Kenapa? Ya inilah ya. Yesus telah menjadi pemenang. Ya. Yesus telah naik ke tempat tinggi karena ia telah menjadi pemenang. Dan inilah yang dia ingin supaya kita semua dapat memiliki hal tersebut. Jaminan kemenangan. Kita sudah lihat ya, tantangan-tantangan kita, kemuliaan-kemuliaan yang setan tawarkan ya, pemerintahan-pemerintahan dunia, kuasa-kuasa iblis yang ada dalam itu ya. Dan inilah ya, kita lihat bagaimana, mari kita lebih teliti hal-hal yang poin-poin menarik dapat kita peroleh dari Mazmur 68. Mazmur 68 adalah doa untuk minta pertolongan, minta kemenangan dari Raja Daud terhadap serangan musuh-musuh umat Allah. Ya, dia diserang di kiri dan kanan, dia bilang, Tuhan tolong saya, bantu saya. Dan berikanlah kemenangan, ya. Dan disitulah doanya, engkau telah naik ke tempat tinggi, engkau yang telah membawa tawanan-tawanan, kiranya kami dapat sesuatu jaminan supaya kemenangan yang engkau telah miliki juga dapat menjadi kemenangan kami. Itulah doa Raja Daud di dalam Mazmur 68. Ya, cukup menarik. Karena kita lihat tadi bahwa kita sedang menghadapi ya, Efesus 6 ayat 12-13, kita sedang menghadapi penguasa-penguasa dunia ya yang di luar kekuatan kita itu ya. Dan itulah sebabnya Mazmur 68 ini juga dapat memberikan kepada kita kemenangan karena ada jaminannya. Mazmur 68 contohnya, ayat kita sudah baca ayat 19 ya. Kita baca sekarang ayat 22. Mazmur 68 ayat 22. Sesungguhnya, bahasa Inggrisnya lebih apa? Surely, sepasti-pastinya. Dan kata lain ya, bukan sesungguhnya saja, tapi sepasti-pastinya Allah akan meremukkan kepala musuhnya. Wah, itu dia. Allah meremukkan kepala musuhnya. Tempurung kepala yang berambut dari orang yang tetap hidup dalam kesalahan-kesalahannya. Nah, cukup ya. Tempurung kepala yang berambut ya. Tempurung kepala ini apa maksudnya ini ya? Kita pada saat kita baca, apakah hanya orang berambut saja yang jadi musuh Allah ya? Atau apa? Bukan gitu ya. Tapi mari kita lihat, cukup menarik. Kenapa? Bahasa puisi daripada kitab Mazmur ini sangat menarik kalau kita hubungkan dengan bahwa kita sedang melawan penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara ya. Coba kita lihat, apa itu dimasukkan dengan berambut dalam Mazmur 68 ayat 22 ya. Berambut atau hairy bahasa ya, jadi yang memiliki banyak rambut itu istilahnya. Jadi Allah meremukkan kepala musuhnya, meremukkan kepala yang berambut. Kepala yang berambut. Jadi kalau tidak banyak rambutnya seperti saya mungkin nggak terlalu banyak masalah mungkin gitu ya. Bukan begitu ya. Tapi poinnya adalah Allah meremukkan kepala musuhnya, tempurung kepala dari orang-orang yang berambut dari orang-orang yang tetap hidup dalam kesalahan-kesalahan. Nah, kata hairy, berambut itu adalah bahasa Ibrani itu se'ar. Se'ar itu terdiri dari 3 konsonan ya. Jadi dari 3 konsonan ya, dari shin, ayin dan resh ya. Rosh ya. Jadi 3 konsonan dan kata rambut ini juga sangat berhubungan ya. Kalau Anda lihat itu berhubungan dengan kata se'ar, itu berhubungan dengan kata sa'ir. Beda dia punya konsonan, beda huruf hidupnya saja. Tapi dia punya konsonan, huruf-huruf matinya itu sama 3. Ada 3 huruf mati yang sama. Jadi itu kemungkinan apa ya? Itu berbicara tentang jadi satu akar kata yang sama. Akar kata yang sama dengan rambut, apa akar kata lainnya? Akar kata itu juga dapat merujuk kepada apa? Demons atau jin-jin atau setan-setan seperti yang tertulis dalam Imamat 17 ayat 7. Jadi Allah dapat meremukkan apa? Kepala musuh-musuhnya, dan musuh utama daripada Allah adalah siapa? Setan-setan. Ya, itu dapat diremukkan ya. Dan permohonan Raja Daud supaya dia dapat memperoleh kemenangan. Kenapa? Karena musuh-musuhnya itu mungkin dikepalai atau dikuasai, kepala mereka itu dikuasai, dituntun oleh setan-setan, oleh jin-jin kalau dalam Imamat 17 ayat 7 ya. Dan itulah poinnya ya. Jadi yang berambut itu
itu dapat juga berarti yang apa? Setan-setan. Yang tetap hidup dalam kesalahan-kesalahannya. Nah, itulah Allah dapat memberikan kemenangan. Allah bukan hanya dapat memberikan kemenangan kepada manusia, tetapi kuasa yang sedang mengatur kehidupan manusia dalam kesalahan-kesalahan mereka. Allah dapat kalahkan. Allah dapat kalahkan. Itulah sebabnya Mazmur 68 ayat 21, pemazmur katakan, ini satu pasal yang sama ya, dikutip juga dalam Efesus 4 ayat 8. Allah bagi kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah, Tuhanku, memberi keluputan dari maut. Memberikan keluputan dari maut. Jadi ini ya, inilah kita lihat bagaimana Allah sumber kekuatan yang dapat meluputkan kita semua, saudara dan saya. Dari serangan-serangan iblis, dari tawaran-tawaran berdosa daripada iblis dan kuasa-kuasa gelap yang sedang memimpin umat manusia pada saat ini ya, yang tidak berada di dalam kasih Kristus atau menerima kasih Kristus. Jadi kembali kita lihat ya. Efesus 4 ayat 10 kemudian katakan apa? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada mereka, daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Oke? Ini ayat yang, jadi kenaikan Yesus ke surga, setelah dia dihinakan, dia di dasar bumi dan kata lainnya, tapi dia dinaikkan, tapi dia kemudian apa? Memenuhkan segala sesuatu, dia memberikan karunia-karunia. Itulah sebabnya judul pelajaran sekolah sahabat kita, Yesus sebagai apa? Pemberi apa? Pemberian, ya. Nah, ini juga berhubungan dengan memenuhkan segala sesuatu, itu juga berhubungan dengan Mazmur 68, yang tadi kita sudah paralelkan, ya. Mazmur 68 ayat 36, ayat terakhir dari Mazmur 68 juga berbicara tentang apa? Allah adalah dahsyat dalam tempat kudusnya, di tempat tinggi. Tempat kudus Allah di atas, Yesus juga sudah naik di tempat kudus, ya, di atas, ya. Allah adalah dahsyat dalam tempat kudusnya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan, kekuatan kepada umatnya. Jadi pada saat Yesus memenuhkan segala sesuatu dengan memberikan karunia-karunia, seperti Mazmur, ia sedang berbicara tentang apa? Kekuasaan dan kekuatan yang surga berikan kepada umat-umat Tuhan. Kepada umat-umat Tuhan. Jadi, memenuhkan segala sesuatu artinya apa? Memenuhkan segala sesuatu artinya bahwa kenaikan Kristus, Yesus naik ke surga, ya, berada di tempat kudusnya, tapi diikuti juga dengan pemberian apa? Karunia-karunia rohani kepada umat-umatnya atau gereja. Kata gereja bukan berarti bangunan, bukan berarti organisasi. Itu adalah bicara tentang umat-umat yang telah dipanggil keluar. Umat-umat Tuhan, ya. Itu diikuti karunia-karunia rohani kepada umat-umatnya. Dan berikutnya, ya, itu apa dikatakan? Memenuhi segala sesuatu. Agar dapat, dengan kata lain, dapat mengalahkan musuh-musuh. Agar supaya tidak ada yang kosong. Kita penuh dalam Allah, dalam Kristus, ya, dapat mengalahkan musuh-musuh. Efesus 6 ayat 10 sampai 11 juga katakan, ya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Itu Mazmur 68:36 juga bicara tentang apa? Kekuatan kuasanya, ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi Allah telah mengaruniakan segala sesuatu. Dia telah memenuhi kita dengan segala sesuatu. Memenuhi kita dengan segala sesuatu agar dapat mengalahkan musuh-musuh kita. Ya, dapat mengalahkan musuh-musuh kita. Dengan cara apa? Perhatiannya. Dengan cara apakah jemaat itu dipenuhi atau dipenuhi oleh apa agar dapat memperoleh kemenangan dari musuh-musuh? Yang pertama, oke. Yang pertama adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Efesus 1 ayat 14 bicara tentang dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh segala sesuatu atau memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kita lihat bagaimana Roh Kudus, salah satu hal yang Roh Kudus dapat lakukan, menyadarkan kita akan dosa-dosa kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dan kita lihat, masalah dalam jemaat itu dapat terjadi karena adanya musuh dalam selimut, adalah adanya pengajar-pengajar palsu dan lain sebagainya. Atau musuh dari luar, kita sudah pelajari tadi malam, musuh dari luar, atau juga musuh dari dalam diri kita. Siapa yang dapat memberikan kekuatan agar kita dapat mengalahkan musuh dari luar, musuh dalam selimut, dan musuh dalam diri kita? Roh Kudus. Oke? Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya.
penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Itulah. Jadi kalau seperti murid-murid pada saat Yesus naik ke surga, mereka harus, gimana ini dengan kita, gimana dengan kami ini? Kita tidak perlu lagi seperti murid-murid tersebut. Murid-murid saja tidak merasa seperti itu. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus yang memenuhkan segala sesuatu. Mereka dapat melakukan hal-hal yang Yesus lakukan. Yesus dapat membangkitkan orang mati. Murid-murid pun pada saat itu, jika Tuhan berkehendak, dapat juga membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Ya, dan menjangkau daerah-daerah tempat-tempat yang jauh lebih jauh yang tidak dilakukan oleh Yesus. Jadi itu kepenuhan Tuhan yang sudah menjadi bagian murid-murid oleh sebab adanya kuasa Roh Kudus yang menguasai mereka. Kuasa Roh Kudus yang menguasai mereka. Itu yang pertama. Kita dipenuhi dengan segala sesuatu ya. Itu juga adalah sesuatu yang ditulis juga dalam Efesus 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya. Yaitu kepenuhan dia. Kepenuhan dia. Dialah kepala kita. Ya, kepenuhan dia. Yang memenuhi semua. Dan segala sesuatu. Ingat kata segala sesuatu. Efesus 4 ayat 10. Juga ada dalam Efesus 1 ayat 23. Bagaimana jemaat ini juga. Saudara dan saya pada saat ini. Dapat memiliki kepenuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Apabila Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Dan kehidupan kita. Hati, pikiran, dan kehidupan kita. Roh Kudus. Kita memperoleh seluruhnya. Segala sesuatu. Ya. Yang kedua, apa itu? Jaminan kemenangan berdasarkan Efesus 4 ayat 10. Memenuhi segala sesuatu. Efesus 1 ayat 23. Memenuhi semua dan segala sesuatu. Pertama, Roh Kudus. Ya. Kita dapat memperoleh kemenangan dari musuh-musuh. Siapa musuh-musuh kita? Tentu saja dari luar, setan-setan, kuasa kegelapan, dalam selimut, musuh dalam selimut, dan juga musuh dari dalam diri kita sendiri, egoisme kita dan lain sebagainya. Roh Kudus yang menyadarkan kita semua, ya, semua agar supaya kita dapat memperoleh kemenangan. Yang kedua, kita juga dipenuhi dengan apa? Rahmat dan kasih karunia. Kita dipenuhi. Itu sebabnya Efesus 3 ayat 18-19. Efesus 3 ayat 18-19, Rasul Paulus berdoa, aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dipenuhi, tidak ada tempat yang kosong dengan kasih Kristus. Kalau kita berada di dalam Kristus, tidak ada ruangan yang kosong. Di atas kita, di samping kita, kiri kanan, di bawah kita itu dipenuhi dengan kasih karunia Kristus, ya. Dan dapat mengenal kasih itu. Aku berdoa, Rasul Paulus katakan di ayat 19, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Seringkali kita dapat bisikan dari setan, kalau kamu ini dosamu itu sangat besar. Kamu itu nggak ada yang akan maafkan kamu. Lihat, kamu punya suami, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu tidak mau memaafkan kamu. Siapa yang mau memenuhi kamu? Siapa yang mau mengasihi kamu? Ya. You are worthless. Kamu tidak ada nilainya, tidak ada harganya. You are useless, tidak ada gunanya. Setan akan selalu berbisik seperti itu. Tapi kita yang mempelajari firman Tuhan, dari hari ke hari. Kita yang coba melihat bagaimana jaminan demi jaminan demi jaminan Tuhan telah berikan. Dia telah memberikan kepada kita semua kasih karunia-Nya, ya, yang panjang, yang lebar, yang tinggi, yang dalam. Penuh kita dengan rahmat dan kasih karunia Kristus. Jangan lagi kita biarkan bisikan setan yang katakan bahwa kita itu tidak ada nilainya. Kita itu tidak ada kegunaannya. Kita tidak ada yang mengasihi kita. Semua orang membenci kita dan lain sebagainya. Ketahuilah, pada saat kita mengakui dosa-dosa kita, datang kepada Tuhan, membuka hati dan pikiran kita, menghilangkan kekerasan-kekerasan hati kita, maka kepenuhan rahmat dan kasih karunia Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Maka kita, seperti Rasul Paulus katakan, kita akan dipenuhi di dalam seluruh, bukan sedikit-sedikit, bukan sebagian-sebagian kecil, bukan. Kita akan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Efesus 3 ayat 19. Firman Tuhan yang bilang, bukan saya, bukan siapa-siapa. Firman Tuhan yang menyatakan hal tersebut. Yang ketiga, bagaimanakah supaya kita dapat memperoleh kemenangan, ya?
dengan kepenuhan-kepenuhan yang Tuhan berikan, ya. Oke, kita sudah menerima Roh Kudus. Oke, kita sudah dapat disadarkan dari kesalahan dosa kita, dapat mempelajari firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kita untuk mempelajari firman Tuhan untuk dapat membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah. Roh Kudus dapat menyatakan kepada kita mana tawaran-tawaran duniawi setan, ya, kesenangan-kesenangan duniawi setan yang dapat kita tolak. Roh Kudus dapat lakukan. Kita juga dapat apa? Dapat mengalahkan musuh yang menyatakan bahwa tidak ada yang mengasihi kita, tidak ada rahmat, tidak ada pengampunan bagi kita, tetapi sesungguhnya rahmat dan kasih karunia Tuhan itu begitu besar bagi kita. Kita dipenuhi dengan kasih karunia dan rahmat Tuhan. Dan yang ketiga, kita juga dipenuhi untuk perbuatan baik. Kita tidak diselamatkan. Saya sudah sering bahas ini dia. Kita tidak diselamatkan dengan kasih karunia Tuhan untuk duduk manis. Kita tidak diselamatkan untuk kemudian hanya menerima keselamatan tersebut, menerima Roh Kudus, menerima rahmat dan kasih karunia, lalu berakhir di dalam diri kita. Kalau itu kita lakukan, kita dapat menjadi seperti laut mati. Laut mati itu sangat asam, sangat asin ya, sangat asin. Kenapa? Tidak ada jalur keluar. Harus Roh Kudus yang sudah menyadarkan kita, Roh Kudus yang telah menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kasih dan rahmat Tuhan yang sudah memenuhi diri kita, itu harus dapat kita salurkan. Itulah sebabnya penyaluran rahmat Tuhan, penyaluran kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita dapat disalurkan dengan adanya karunia-karunia rohani. Karunia-karunia rohani yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Ya, Jangan pernah menganggap remeh karunia rohani. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau Dia memberikan karunia rohani, talenta. Kita sering kita pernah menyelidiki tentang perumpamaan tentang talenta. Ada orang diberikan 5 talenta, 3 talenta, dan 1 talenta. Ada yang sembunyikan. Ada yang sembunyikan. Ada orang, mungkin ada pendeta yang pernah mengalami, dia bagi-bagikan karunia-karunia rohani ya. Karunia-karunia rohani, kuesioner untuk dapat menemukan apa karunia rohani saya itu apa ya. Tapi ada orang yang bilang, aduh, saya nggak mau ikut, saya nggak mau isi itu karunia rohaninya pendeta. Nanti saya ketahuan apa yang saya harus buat. Kalau saya nggak buat, saya berdosa. Jadi lebih baik saya tidak usah mengisi kuesioner tersebut. Jadi dengan kata lain dia mungkin bercanda ya. Dia katakan, oh saya nggak mau bekerja lah untuk Tuhan. Nanti artinya ya pendeta aja lah yang kerja. Nanti orang-orang atau ketua-ketua jemaat aja yang kerja. Saya udahlah. Ya, saya nggak usah kerja, nggak usah mempraktekkan karunia rohani. Tetapi sekali lagi, seperti setiap orang memperoleh talenta, semua kita harus menjalankan talenta, bukan karena supaya Tuhan mau kerja paksa dengan dia atau apa, bukan. Karena Dia tahu bahwa kepenuhan surga, kebahagiaan terbesar, itu dapat kita peroleh pada saat kita dapat membagikan kasih karunia Tuhan, membagikan hikmat Roh Kudus yang telah membawa kita kepada seluruh kebenaran. Kalau kita bagikan, kalau itu dapat menjangkau orang-orang lain, itu dapat memberikan kepenuhan ya, kepuasan, bukan hanya kepuasan diri untuk mengangkat diri kita, bukan. Kepenuhan surgawi dapat menjadi bagian kita kalau kita menjalankan karunia-karunia rohani. Itulah sebabnya kemudian Rasul Paulus menulis dalam Efesus 4. Saya cuma tulis ayat 11 ya, tapi sampai ayat 13 mari kita baca. Sampai ayat 13. Dan ialah ya, setelah kita sudah baca tadi Efesus 4 ayat 10 untuk memenuhkan segala sesuatu, itu Efesus 4 ayat 10. Kemudian disambung dengan Efesus 4 ayat 11. Bagaimana itu memenuhkan segala sesuatu? Dan ialah, ini ayat 11-nya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini beberapa karunia rohani disebutkan dalam Efesus 4. Anda juga bisa baca dalam Roma pasal 12 dan juga 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Daftar daripada karunia-karunia rohani tersebut. Kenapa? Karena itulah memperlengkapi, membuat lengkap, ya, memenuhi untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara-saudari, Tuhan telah memberikan semuanya agar kita dapat mengalahkan setan, agar kita dapat mengalahkan keduniawian, agar kita dapat mengalahkan ajaran-ajaran yang salah, agar kita dapat mengalahkan
Apa saja yang dapat menghalangi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dia telah memberikan semuanya untuk memenuhi kita. Dan kita dapat memperolehnya. Kita dapat membiarkan Roh Kudus menguasai kehidupan kita, yang menuntun kita untuk kepada seluruh kebenaran dalam mempelajari firman-Nya, menuntun kita untuk menyadari kesalahan-kesalahan kita, kekerasan hati kita, ketidaksabaran kita, ya, kepentingan-kepentingan diri kita, gantinya memikirkan kepentingan orang lain. Roh Kudus dapat buat itu. Kita juga dapat dipenuhi dengan rahmat dan kasih karunia Tuhan. Dan kita juga dipenuhi dengan karunia rohani, sehingga kita dapat memiliki pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah sebabnya Kristus telah naik dan memberikan pemberian-pemberian yang memenuhkan segala sesuatu. Pemberian-pemberian yang memenuhi kehidupan kita. Membawa satu kehidupan yang berarti. Membawa kita semua untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kiranya ini dapat menjadi perenungan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.